Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu Indah. Dan tema kita juga masih sama. Hati-hati dengan hati wanita yang tersakiti. Waduh, gimana judulnya kayak gitu Ustadz Syam? Hati-hati dengan hati wanita yang tersakiti. Iya. Sebenarnya bukan hanya wanita sih. Bukan aja wanita ya. Laki-laki juga. Laki juga. Jangan sok tegar deh. Padahal bisa jadi gitu kan. Tapi kalau oke, kita bahas mengenai wanita dulu ya Ustadz Syam ya. Iya. Kadang kalau wanita itu bisa dibilang ada yang sakitnya lama, mungkin karena faktor dari dirinya dia sendiri gitu loh. Yang kayak dia tuh kayak ngebuat dirinya lama pulih itu karena dia menahan beban terlalu lama, kayak nangisnya berlarut-larut, akhirnya kayak jadi trauma dalam diri dia gitu kan. Sebenarnya untuk hal-hal yang seperti itu, untuk perempuan yang terlalu meratap gitu ya, dalam pandangan Islam tuh harusnya seperti apa sih Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Usman, Ustaz Ramla, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau berbicara tentang kesedihan, kalau berbicara tentang hati yang tersakiti, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah manusia yang mempunyai perasaan, yang biasa dikhianati, yang terbiasa untuk disakiti. Namun Nabi Muhammad SAW setiap kali merasa sakit hati, Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kebanyakan isi Al-Quran adalah kisah-kisah. Supaya apa? Untuk menghibur baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita mengambil sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Kalau kita dalam keadaan tersakiti, maka mari kita belajar dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kisah-kisah baginda Nabi Muhammad SAW, kisah-kisah yang Allah torehkan di dalam Al-Quran, termasuk diantaranya hati wanita yang mungkin trauma, hati wanita yang mungkin masih sakit. Ya, ternyata dalam Al-Quran ada seorang wanita yang merasa sakit hati pada saat itu, yang memang dia susah untuk sembuhnya. Dan dia wanita ini juga merasakan sakit yang luar biasa dalamnya. Jangankan mengatakan bahwa dia seperti yang di segmen 1 tadi, gagal nikah. Oh, ini lebih sakit lagi dari gagal nikah. Bukan putus cinta, bukan apa, harus terpisah dengan anaknya. Siapa itu? Ummi Musa, ibunya Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan, seorang ibu setelah melahirkan anak laki-lakinya, dia sangat mengetahui bahwa anak laki-laki pada masanya akan dibunuh semuanya oleh Fir'aun dan tentaranya. Maka saking dia sakit hatinya, dia bingung minta sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih ya Allah? Allah kasih solusi, taruh anakmu di keranjang lalu hanyutkan ke sungai. Kira-kira sembuh nggak disuruh kayak gitu sama Allah? Kalau bukan karena keimanannya, wanita ini tak akan pernah mau. Dia tidak pakai sesuatu yang waterproof pada saat itu. Belum ada mungkin wadah yang bisa. Tidak ada yang jamin wadah tersebut tidak terbalik di tengah sungai, atau wadah tersebut akan kemana pada akhirnya. Namun Allah katakan dalam Al-Quran, laula arrabatna ala qalbiha, seandainya bukan kami yang melegakan hatinya, dia tidak akan melakukan itu. Subhanallah. Maka yang pertama, wanita dalam keadaan trauma dan sakit hati itu biasa, dan itu memang ada, dan Allah lah yang menyembuhkan. Maka mintalah kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ketika hati itu tersakiti, kadang-kadang orang yang tidak merasakan sakit hatinya gampang, entar Allah sembuhin, entar sembuh. Tapi orang yang merasa tersakiti tidak sembuh-sembuh itu sebenarnya. Tapi Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, ada seorang wanita yang meratap di dekat kuburan. Maka Nabi SAW mengingatkan kepadanya untuk apa? Untuk mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa supaya digantikan. Makanya doanya saya bilang tadi, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Minta sama Allah agar dapat pahala atas kesabaran dan digantikan sesuatu yang lebih baik darinya. Karena satu-satunya cara untuk menyembuhkan hati yang tersakiti adalah terganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau belum terganti dengan sesuatu yang lebih baik, maka subhanallah, sakit hati itu akan terus ada di dalam dirinya. Pasti hatinya senantiasa menangis. Namun ketika Allah sudah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik, termasuk di antara sesuatu yang lebih baik itu adalah surga, jannah. Maka ketika seorang wanita memikirkan, oh pahalanya surga, insya Allah bisa sedikit menyembuhkan daripada lukanya. Allah Ta'ala. Berarti si perempuan itu yang tersakiti harus
mengaminkan kalau gue tersakiti nanti pahalanya surga. Kalau gue sabar. Kalau sabar, Kalau saya nanti sabar. Allah akan sembuhkan atau Allah ganti gitu ya. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustaz ya. Siap, sama-sama. Dan semoga semua itu bisa ngebuat perempuan-perempuan itu tidak menjadi trauma lagi ya. Apalagi traumanya irama lagi nanti ya. Judi. Nih emang ini bukan kebiasaan garing. Apa? Iya. Ustaz Jam, biasanya dibenerin. Karena saya kalau baru habis tausiah itu masih gampang. belum nyambung. Sudahlah, nggak usah dibahas ya. Apalagi kalau sampai nggak, paling nggak dengan ini wanita-wanita kan dia tahu bagaimana cara yang benar untuk mengantisipasi hati-hati yang tersakiti ya. Sabar Ani. Oh salah. Iya Roba. Habib mau nanya dong Bib. Boleh. Kalau mengantisipasinya ya Bib ya biar nggak pakai cara yang salah gitu ya Bib ya, biar perempuan ini melampiaskannya dengan cara yang benar supaya sakit hatinya hilang gitu Bib. Gimana caranya Bib ya? Di akhir. Afwan Mas Wani Ustaz Bantu ya. jelasannya Bib. Ustaz Syam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seorang wanita dia sakit hati, dia kesal, dia emosional, maka ambillah air wudhu dia untuk menenangkan dirinya. Syaitan itu adalah bentuknya api, amarah luar biasa, dahsyat, masuk ke dalam hati manusia, pikiran manusia, diganggu, digoda untuk lebih emosional lagi perempuan, untuk lebih marah lagi perempuan. Sehingga ketika Rasulullah SAW pada waktu Idul Fitri, Rasulullah pernah menghampiri wanita. Dan apa kalimatnya Nabi besar Muhammad SAW? Kalimat yang luar biasa dahsyat. Perempuan itu ketika dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dalam keadaan emosional yang tinggi, maka disuruh sedekah. Banyaklah sedekahnya. Agar apa? Agar lebih tenang jiwanya. Agar tidak terganggu oleh syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kamu. Maka disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW pada waktu Idul Fitri, waktu khutbah, bahkan selesai khutbah dihampiri langsung oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Bersama Bilal, untuk menasihati wanita agar lebih tenang. Karena setan itu lebih mudah masuk ke dalam wanita. Dan yang kedua apalagi dilakukan oleh wanita tersebut? Muhasabah. Sadar diri. Ya Allah, kenapa saya bisa seperti ini? Kenapa saya bisa sakit hati? Apa sebabnya? Apa karena ini? Oh mungkin karena seperti ini. Oh mungkin saya begini ya Allah. Introspeksi dirinya. Dan berharap ya Allah akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salat malam, qiyamul lail, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap pertolongan Allah. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun lil khashin. Yang dimana dia berharap kepada Allah dengan salatnya, sabar dengan ikhlas atas qadar Allah, bentuk daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Musibah yang terjadi pada manusia mungkin karena kehendak dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, untuk agar manusia itu berada dalam jalan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, agar lebih dekat lagi dengan Allah, merupakan ujiannya bagi mereka, ataupun agar hamba tersebut menjadi hamba yang lebih taat lagi. Sehingga apa? Hamba tersebut menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menenangkan hati dan jiwanya dan pikirannya. Dan apabila terjadi itu semua, maka wanita tersebut dia lulus ujiannya, dia mendapatkan tingkatan yang tinggi. Dan kejadian yang terjadi pada wanita tersebut, yang dimana wanita itu disakitin atau terjadi sebuah kezaliman terhadapnya, angkat tangan minta kepada Allah agar Allah mudahkan, Allah selesaikan daripada setiap urusannya, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap masalah itu adalah sebuah apa? Sebuah ujian untuk tahapan yang lebih tinggi, atau pertolongan Allah lebih besar lagi, atau Allah mau kasih apa kita nggak tahu, atau ada hikmah di balik itu, bisa diambil hikmahnya. Terus apa lagi? Dia bisa jalan ke tempat ya, kemana ya kan? Dia ke majelis taklim, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, hadir ke satu tempat di mana tempat tersebut mengandung sebuah keberkahan. Boleh juga hadir ke majelis bin Yahya. Ada apa? Ada acara Maulid Akbar terbesar di Jawa Barat. Kapan Hari tuh? Minggu besok jam 8 pagi sampai jam Waduh, 12. Masya Allah pasti rame banget Rame banget, ini. insya Allah 200 ribuan orang yang hadir. Wow, Nah di Masya situ Allah. bisa menenangkan hati, jiwa dan pikirannya. Duduk bersama orang-orang yang alim, duduk bersama orang yang soleh. Di mana? Jalan Hankam, Cisarua, Puncak, Bogor. Maulid Akbar 4 terbesar di Desember. Jawa Barat. 4 Desember. Terbesar. Hari Ahad pagi. Kalau gitu aku nanti Datang. nggak datang dulu Bib. Datang. Nanti datang nggak Mas Sasam? Insya Allah. Insya Allah datang. Nah, duduk di tempat itu atau dimanapun tempat, berharap keberkahan dan keriduannya Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Hati dan jiwanya berada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, memandang orang-orang yang alim, memandang orang-orang yang saleh. Dan di situ di dalamnya apa? Dia bacakan Yasin, tahlil, baca Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
hatinya, jiwanya berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Atau dimanapun dia tempat dia berada, dia hadir ke majelis taklim, berusaha untuk men-charge dirinya. Bukan handphone doang yang di-charge. Banyak orang nih charge handphone karena baterainya habis. Padahal hati imannya ini mesti di-charge. Pikirannya juga harus di-charge. Takwa kepada Allah itu nggak mudah. Perlu apa? Perlu keimanan dan ketakwaan yang baru, yang hebat, yang dahsyat dalam diri dan jiwanya. Manusia tersebut mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Masya Allah. Allah. Karena terkadang emang bukan cuma software yang harus diinstal ulang ya, diri kita Manusia harus diinstal ya. juga. Bukan hanya install, di-charge. Di-charge juga untuk sesuatu yang baru yang lebih menyemangati juga ya. Masya Kalau Allah. rusak masuk bengkel. Oh iya, dibenerin. Benerin. Iya dong. Terima kasih Habib Usman untuk Betul. penjelasannya. Bengkelnya di Islam itu indah. Masya Allah. Tanggal 4 jangan lupa ya. Baik, Hari Minggu pagi. Hari Minggu pagi. Jangan ada di rumah. Aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Siap-siap ya. Yuk sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari siapa ya? Dari Instagram hamba Allah nih. Aku bacain ya. Assalamualaikum para ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Suami saya sering beli makanan di luar, padahal saya masak sendiri. Saya merasa sakit hati Ustadz, dia tidak ada bilang apa-apa tentang masakan saya. Jika tidak enak kan saya bisa belajar lagi gitu kan. Saya harus apa Ustadz? Kalau saya nggak masak nanti dibilang istri nggak masak ke suami lagi. Gimana nih Ustadz Syam? Yang pertama, istri tidak wajib masak sebenarnya. Karena di dalam Islam itu ketika kita disuruh, diperintahkan, diwajibkan memberi nafkah tempat tinggal, kita nggak ngasih semen dan pasir. Nah, kita ngasih minimal kosan gitu. Ketika kita diminta untuk memberi nafkah pakaian, kita nggak ngasih jarum dan benang, tapi kita ngasih baju. Kenapa pada saat kita diperintahkan memberi nafkah makanan, kenapa kita kasih beras? Harusnya udah makanan jadi, seperti bangunan dan pakaian yang sudah Betul, jadi. betul, Gitu, betul. subhanallah. Betul. Yang kedua, ibu, segala bentuk sesuatu yang ibu lakukan niatkan sebagai ibadah. Kalau ibu sudah niatkan sebagai ibadah, mau dimakan nggak dimakan, yang penting ada pahalanya. Mau dimakan nggak dimakan, mau dikomen jelek, mau dikomen nggak enak, tetap ada pahalanya. Nah, meskipun sakit hati itu pasti ada. Ya, Pantes gitu. jihan kelepek-kelepek nih ya. Sama Dan ini Ustadz Syam ya. sebetulnya adalah Suaminya benar-benar pengertian. ujian ini. Iya, Ini ujian buat suaminya. istrinya agar apa? Istrinya menjadi lebih berkah lagi. Masya Allah. kehidupannya. Masya Allah. Karena keberkahan itu datangnya dari siapa? Datang daripada suaminya, ya kan? Yang mengujinya. Iya. Keberkahan itu adalah yang dia lakukan, yang dia perbuat, yang dia nggak makan, kita makan sendiri aja. Kok nggak kasih saudara kita, tetangga kita lebih berkah lagi? Waduh. Nggak usah ambil hati. Nggak Hidup baper jalanin ya, aja. Habib. Ya Allah, pantes Kartika Putri juga kelepek-kelepek nih ya. Dia Aduh. juga nggak bisa masak. Waduh. Aduh. Kalau virus kelepek-kelepek nggak? Kasihan dia ya. Aduh. Masya Allah. Tapi terima kasih Habib Usman, Ustadz Syam untuk jawabannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Aku mau ngebacain lagi dari siapa ya? Oh, dari Instagram hamba Allah lagi nih. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Saya seorang single parent anak kedua. Saya single parent anak Anaknya dua. dua. Dan sekarang saya sedang dekat dengan seorang laki-laki. Namun saya sering sakit hati dengan perkataan dia karena selalu menertawakan anak saya yang pertama karena maaf tidak sempurna. Sekarang saya bingung Ustadz, apakah masih harus tetap dengan dia atau tinggalin dia? Tapi dia orang yang selalu nafkahin saya. Kalau nggak ada dia, saya beli apa-apa pakai apa? Mohon solusinya. Oke. Solusinya adalah akan dijawab ya melalui tausiah oleh Ustazah Romla. Silakan Ustazah. Kasih bismillah Habib Ustadz Syam Hassani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, di Islam itu indah menampung banyak pertanyaan permasalahan yang dihadapi khususnya oleh para wanita. Salah satunya ibu tadi yang mengeluh tentang beliau single parent dengan 2 anak, yang mana beliau sedang dekat dengan seseorang, yang mana seseorang ini memberikan apa saja yang dibutuhkan. Tapi salah satu yang mengganjal di dalam hati wanita ini adalah suka mentertawakan anaknya yang mohon maaf tidak sempurna. Menikah adalah salah satu tujuannya litaskunu ilaiha. Agar yang sudah menikah itu ada rasa sakinah, ada rasa tenang, ada rasa nyaman, ada rasa bahagia. Bahagia yang didapati dari pasangan hidupnya. Apalagi ini adalah seorang mohon maaf single parent yang sudah memiliki 2 anak. Jadi ketika menikah dengan seorang yang single parent, apalagi sudah ada 2 anaknya yang Allah titipkan kepadanya, maka yang menikah dengan seorang single parent itu harus mohon maaf menerima satu paket. Jangan hanya istrinya saja, tetapi anaknya harus diterima dengan segala kekurangannya. Apalagi ini salah satu anaknya penuh dengan keterbatasan, tidak sempurna. Masya Allah, ini ditertawakan.
Berarti ketika mentertawakan hamba Allah, mentertawakan makhluk Allah, berarti dia telah mentertawakan Allah sang pencipta. Padahal Allah memerintahkan kepada kita di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghina di antara kalian semua, karena bisa jadi yang kau hina itu lebih baik daripada yang menghina. Masya Allah, apalagi ini anak yang akan menikah dengan, mohon maaf, yang menikah dengan seorang tadi yang single parent dengan 2 anak. Maka untuk ibu tinggalkan saja, karena bisa jadi mohon maaf itu tidak baik untuk kita. Karena apa? Karena dia tidak menerima paket kita ini, tidak menerima Masya Allah seorang anak yang dibawa oleh wanita yang akan dinikahi itu. Maka dari itu tinggalkan saja dan berbaik sangka kepada Allah. Yakinlah Allah akan mengganti seseorang yang jauh lebih baik daripada laki-laki yang sedang dekat. Walaupun dia mohon maaf memberikan apa saja, bisa memberikan apa saja yang dia inginkan, tetapi apa, yakin Allah wallahu yarzuqu may yasha. Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Maka dari itu tinggalkan laki-laki yang seperti itu. Kenapa? Karena yakinlah laki-laki itu tidak akan memberikan rasa sakinah tadi. Karena salah satunya dia menyakiti buah hati kita. Padahal buah hati kita yang kita kandung, yang kita mau melahirkan, yang kita susui dengan seperjuangan yang begitu Masya Allah dahsyatnya. Tapi ternyata dia menghina buah hati kita. Seorang wanita mana yang tidak sakit hati ketika mohon maaf anaknya dihina, anaknya ditertawakan, Masya Allah. Maka yakinlah itu bukanlah seorang pemimpin yang baik yang bisa mengarahkan kita menjadi membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yakin Allah akan mempersiapkan seseorang yang jauh lebih baik, yang akan memberikan rasa sakinah, yang memberikan rasa kebahagiaan kepada kita di dalam membangun kehidupan berumah tangga. Karena seorang wanita itu menginginkan seseorang pemimpin, seorang suami yang di dalam berumah tangganya yang akan mengarahkan kepada yang lebih baik lagi. Yang mengarahkan menjadi rumah tangga yang akan memberikan ketenangan. Apalagi dengan 2 anak, dengan 2 buntut, dengan buah hati yang mohon maaf, yang harus dipelihara, yang harus dibimbing, yang harus mohon maaf dirawat. Maka insya Allah Pak wanita yang tadi yang bertanya, dan siapapun yang mungkin kondisi seperti ini, yakinlah bahwa Allah sekali lagi mempersiapkan seorang yang jauh lebih baik. Yang penting kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar gak sakit hati Biar nanti gak sakit insya Allah hati. Allah ganti. Iya, yakin. Dengan lelaki yang baik hati. Iya, seperti Sony. Amin. Dede Boros. Masya Allah. Tapi yakin insya Allah baik. Tapi ternyata kalau kita seperti Sony, emang ente mau nambah lagi? Enggak, bukan. Maksudnya contohnya. Habib, jangan mancing-mancing. ya, kalau dikatakan yang bisa menyembuhkan luka itu kadangkala ketika diberi hadiah, namun ternyata ketika kita memberi juga bisa membahagiakan. Makanya saya mau ngajak seluruh jamaah ini untuk tetap berempati kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah melalui dompet amal atau yakni dompet amal Transmedia yang insya Allah bisa dilihat di gambar berikut ini. Nah, kita menyalurkan untuk pada bencana Cianjur kemarin. Atau bisa juga melalui link http://2.dtk.id/donasi bencana. Masya Allah, kalau gitu jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini akan kita lanjutkan ya. Tetap di Islam itu indah, nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan